Halo Sobat Hunter, jumpa lagi bareng saya dari Metal Detektor Indonesia. Di kesempatan kali ini saya lagi berada di sebuah pantai nih, mau mengajak teman-teman untuk mengeksplor pantai ini. Alat yang saya gunakan adalah yang kemarin di video sebelumnya saya jelaskan, yaitu Equinox 800 yang ini. So, mari kita cari tahu kira-kira ada logam apa yang berhasil kita temukan di pantai yang sebelah sini. Ini sore hari dan kebetulan pantainya sudah mulai mau surut. So, mari kita cari tahu kira-kira ada apa yang bisa kita temukan sore ini. Nah, teman-teman, kondisi pantainya seperti ini, lagi berombak sih, cuman ini bebatuannya terlihat. So, mari kita mulai aja, kita cari tahu kira-kira ada logam apa yang bisa ditemukan alat metal detektor di pantai ini. Ini kondisi angin sangat kencang dan suara ombak sangat kencang, teman-teman. Jadi mungkin suaranya agak samar terdengarnya ini suara alatnya, karena biasanya saya menggunakan headset. Ini masih agak panas, teman-teman, mataharinya. Ada satu apa ini yang terdeteksi? Kecil kayaknya, sepertinya bendanya. Tuh kan jatuh. Oh, ternyata ini, teman-teman. Nah, benda seperti ini yang kita temukan. Ini pecahan-pecahan kawat kayaknya, kecil ini. Alat ini memang karena berjalan di 5 frekuensi langsung dan berjalan bersamaan, jadi sangat mudah untuk menemukan benda-benda kecil walaupun di pantai. Oke, kita lanjut. Sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan alat tipe ini, cuman karena saya tidak bekerja sama dengan merek apapun, saya tidak membagus-baguskan alat yang saya gunakan, karena emang yang saya review, yang saya apa tuh atas dasar pengalaman sendiri sebagai hunter ketika menggunakan alat-alat tersebut. Dan untuk di pantai, menurut saya pribadi, alat tipe ini Minlab metal detektor Minlab Equinox 800 ini sudah sangat bisa diandalkan, teman-teman. Ibaratnya ketika kita ingin membersihkan pantai dari logam-logam yang kemungkinan ada, ini sudah sangat bisa diandalkan. Mana dia? Ini apa? Dalam dia. Up. Masih dalam. Woi, tuh kan. Ketika di pantai, kita akan menemukan benda-benda seperti ini dan terkubur dalam, teman-teman. Pentingnya ketika kita di pantai ini emang harus di yang posisi pasir yang udah agak mendasar, dan ini karena emang belum dasar, jadi sampah-sampah logam pun masih
terkubur dalam. Tapi inilah realita ketika kita hunting di pantai-pantai dekat-dekat pemukiman. Oke, kita lanjut, kita amankan. Ini posisi air belum surut total teman-teman, dan ini lagi hitam gini, entah lagi musim apa ini, jadi menghitam begini warna airnya. Oke, kita di pinggir aja dulu sambil nunggu surut. Kita menyisir pinggir-pinggirnya dulu. Dan emang untuk teman-teman ketika hunting di pantai, usahain pas lagi surut total kalau bisa, karena biasanya di tengah lebih dangkal target logamnya, karena lebih mendekati dasar. Kalau di pinggir-pinggir biasanya masih tebal banget. Ini suaranya suara mineral. Pantesan ketika ada suara tidak solid teman-teman, itu sebenarnya kalau teman-teman mau melewatkannya bisa aja kena seperti ini. Ini karena alat begini sudah ada bias besinya, jadi sesuatu yang diidentifikasi sebagai besi atau mineral, suaranya tidak solid, gemericik atau kikuknya tuh kurang solid lah. Jadi bisa teman-teman lewat, cuman kalau emang penasaran bisa juga digali. Nah, kalau yang solid gini, ini biasanya target. Walaupun kadang-kadang targetnya yang begini, tapi dia tidak bohong. Nih, ini pecahan seng. Karena ini tidak masuk golongan jenis perius atau besi, jadi tidak ikut diidis. Kita amankan sambil membersihkan sampah di pantai. Ini sepertinya aluminium foil teman-teman. Ini bendanya kecil sepertinya. Nah teman-teman, sebesar ini pantas agak susah ditemukannya. Ternyata bukan aluminium foil, dia patahan inian kancing celana. Oke teman-teman, dikarenakan saya kesulitan mendengarkan alat ini saat tidak pakai handset dengan suara ombak yang gemuruh gini, jadi mungkin saya akan lanjutkan dengan menggunakan handset. Jadi teman-teman bisa saksikan apa aja benda yang berhasil saya temukannya nanti, dan mungkin suara alatnya tidak kedengaran oleh teman-teman. Oke, kita lanjut pakai handset.
Nah teman-teman, ketika menemukan benda-benda berbahan kuningan di pantai, kalau ingin tahu bentuk atau warnanya bisa langsung teman-teman bersihkan dengan menggunakan pasir, ya akan kelihatan warna sebelumnya, warna aslinya. Ternyata seperti ini. Minta apa? Ada iniannya. Tutup apa ini dulunya? Saya nemu cincin juga teman-teman, cuman gak tervideokan nih cincinnya, masih seperti ini. Ini cincin baru. Ini gantungan kalung entah apa, tapi bahannya monel juping sepertinya. Dan ini cincin kuningan tadi sempat digosok. Dan kalau teman-teman ingin melihat cara membersihkan misal benda-benda cincin atau yang berbahan kuningan selain emas, kalau emas dia nggak berubah warna dari awal ditemukan, biasanya kuning. Kalau berbahan kuningan dia agak kehitam-hitaman atau berinian hijau. Kalau sekali membersihkan dia agak menguning, tapi kalau terus digosok begini nih seperti ini dia akan mengkilat. Kalau nemu di pantai-pantai agak lama, misal tempat wisatanya atau tempat wisata zaman dulu, biasanya sering ditemukan cincin-cincin berbahan kuningan atau tembaga, atau mungkin kalau agak-agak kesininya seperti cincin yang dari bahan uang 500-an. Nah bahannya seperti ini tuh, seperti ini kuning. Kalau yang gini kan emang warna dari ditemukannya emang kayak gini, seperti yang begini juga. Dan kalau cincin tembaga atau kuningan dia bisa dibersihkan, tapi nanti dia akan kubas lagi. Kecuali kalau berbahan emas, nih warnanya seperti ini teman-teman. Nih kuning, tapi dia agak tetap ada kehitam-hitaman tuh kalau dalamnya, karena harusnya direndam pakai alat-alat kimia atau kalau pingin bersih banget. Dan yang seperti ini mungkin ya sejenis-jenis dia bahan kuningan, makanya mengkilat-kilat gini. Oke, kita lanjut. Oke sobat hunter, dikarenakan ini sudah sangat lama sebenarnya teman-teman, entah berapa jam saya bersama teman menyeken pantai sebelah sini, dan sudah banyak banget galian, dan ke sebelah sininya ternyata banyak koin-koin teman-teman. Jadi mungkin untuk di video kali ini karena sudah mulai sore juga, saya sudahi dulu, dan mungkin nanti di akhir akan saya sertakan review benda yang berhasil kami temukan. Maksudnya sore ini sangat banyak, dan mungkin sebagian akan saya bersihkan. So lihat, ini dia benda-benda logam yang berhasil kami temukan sore ini.